Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya. Buddha Nubawena, Sotihotu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Ratna Rukmana, selaku pembawa acara pada malam hari ini. Kembali kita berjumpa pada pemirsa dalam sebulan pendalaman Dhamma yang sudah melangkah sampai malam hari ini, episode ke-19. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendalami tema kesehatan sejati, harmoni jasmani dan batin dalam Dhamma. Melalui Dhamma, kita diajak memahami bahwa kesehatan sejati bukan hanya tubuh yang kuat dan sehat, tetapi juga batin yang tenang dan penuh kesadaran. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keresidenan Besuki dan Wihara Dhamma Metta Jember, serta disiarkan secara langsung melalui Zoom dan channel YouTube Dhamma Metta Jember. Selanjutnya, demi kelancaran acara, mohon perhatian kepada para partisipasi yang berada di Zoom dapat memposisikan mic dalam keadaan mute. Baik, untuk memulai sesi SPD episode ke-19 malam hari ini, marilah kita mempersiapkan diri, diiringi dengan lagu pembuka, Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati Dhammamu yang luhur dan mulia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita akan segera memasuki sesi utama SPD episode 19 malam ini. Acara akan dibuka dengan pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh moderator kita. Malam ini akan dimoderatori oleh Saudari Erlin. Untuk itu, acara akan saya serahkan kepada moderator. Waktu dan layar dipersilahkan. Silakan. Terima kasih. Kita akan mulai SPD kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Apakah ada pembacaan harita, bacaan sila? Karena mengingat hari ini adalah Uposatha. Selanjutnya adalah pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Pak Gunawan. Kami persilakan. Terima kasih. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Sukhawaga Bab 15 Syair 204. Arogya Parama Santurpi Paramang Dhanang Wis Parama Nyati Nibbanang Paramang Sukhang Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah sanak saudara terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Saudara Gunawan atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan harita permohonan kita Paritahasa. Handamayang Buddhasa Bhagavato Ubagana Makarang Karomasi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kita akan bersama-sama membacakan artinya persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau
yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang tisaranagamana padang banamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyampi Buddhang saranang gacchami Tutiyampi Dhammang saranang gacchami Tutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Selanjutnya kita akan membacakan pembacaan parita sila. Bagi yang atas sila, kita akan bersama-sama. Handamayang atangga silang banamase. Nati patha weramani sikha padang samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Atina dana weramani sikha padang samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Brahmacharya weramani sikha padang samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. Musawada weramani sikha padang samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari berucap bohong. Suramerayama japamadhatthana weramani sikha padang samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Wikalabo jana weramani sikha padang samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan makanan selewat tengah hari. Naca gita wadita wisukan daksana malaganda wile panadarana mandana vibusana tana weramani sikha padang samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan pertunjukan yang menjadi seteru kebaikan, memakai berhias dengan bebungaan, wewangian dan barang olesan atau kosmetik dengan tujuan memperindah diri. Uca sayana maha sayana weramani sikha padang samadiyami.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah. Demikianlah pembacaan parita kita. Selanjutnya kita akan langsung saja langsung saja ke Dhamma Kaca kita pada malam hari ini, SPD kita yang ke-19 yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Dr. Tim Metasari, di mana beliau akan memaparkan tentang kesehatan sejati adalah harmoni jasmani dan batin dalam Dhamma. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari narasumber kita. Mohon para panitia untuk menampilkan. Ya, profil narasumber kita pada malam hari ini adalah Pandita Dr. Tim Metasari, IMMM, CPS, di mana riwayat pendidikan beliau adalah S1 FKUI pada tahun 1986 dan S2 Magister Manajemen jurusan SDM pada tahun 1998 dan riwayat pekerjaan Ibu Dr. Meta adalah Perkesmas Guna Husada pada tahun 1986 sampai 91, Rumah Sakit Satya Negara pada tahun 1991 sampai 2020, dan beliau adalah dosen MPKA Buddha University Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Adapun riwayat organisasi Dr. Meta adalah satu, Dr. Meta tetap aktif dalam organisasi mahasiswa Buddhis sejak tahun 1980 sebagai Ketua Umum KMBJ. Yang kedua, pendiri dan Ketua Umum Wandani selama 3 periode. Yang ketiga, Dewan Pembina Pengurusan Pusat Wanita Theravada Indonesia. Yang keempat, Dewan Pembina Yayasan Abdi Dhamma Indonesia atau YADI. Yang kelima, salah satu ketua Yayasan Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Yang keenam, dosen MPK Agama Buddha University Indonesia. Yang ketujuh, pengurus ID Jakarta Utara. Dan yang kedelapan, Dr. Meta pernah dapat penghargaan sebagai Abdi Dhamma Utama dari Sangga Theravada Indonesia. Yang kedua, Pandita Dhamma Rakita dari PP Mangga Budi atas pengabdiannya sebagai pandita selama lebih dari 30 tahun. Sasana, dan yang ketiga, penghargaan yang didapatkan Dr. Meta, Sasana Dhamma Adya Paka Trima Sakti Marsa dari Dirjen Pembina Buddha Departemen Agama RI. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memanggil Ramani Metasari. Pada Ramani, saya persilakan. Ya, selamat malam, Rama, Ramani, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dhamma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya langsung aja share screen ya. Baik, dokter. Silakan Ramani. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kesehatan sejati yang merupakan harmoni jasmani dan batin dalam Dhamma, maka saya akan memulai dengan apa itu harmoni. Saya menganggap harmoni sebagai keseimbangan jasmani dan batin yang bisa dicapai dengan menghindari 2 ekstrim. Kita tahu kalau kita mengekang diri secara berlebihan, ya ini mungkin kita bisa lihat bagaimana riwayat Pertapa Gotama, dan juga kalau kita cenderung pada kemewahan ataupun kenikmatan dunia yang berlebih, sehingga mungkin tubuh kita akan menjadi seperti yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Nah, dalam dunia medis kita menilai dan survei membuktikan orang yang seimbang berat badannya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, ini cenderung lebih sehat dibandingkan yang ekstrem kurus ataupun yang ekstrem gemuk. Jadi seimbang itu sangatlah penting ya. Karena batin dan jasmani adalah bukan 2 hal yang terpisah, tetapi saling mempengaruhi dan interdependensi. Batin mempengaruhi jasmani, jasmani mempengaruhi batin. Dalam agama Buddha kita mengenal bahwa yang namanya manusia terdiri dari nama dan rupa. Kita tahu bahwa nama atau batin terdiri dari berbagai unsur juga, bukanlah satu kesatuan.
yang solid. Demikian pula dengan jasmani. Jasmani juga terdiri dari berbagai komponen. Ya, keharmonian atau keseimbangan antara jasmani dan batin adalah kunci utama untuk mencapai ketenangan dan kesehatan sejati. Batin yang positif menjaga kesehatan jasmani, sementara jasmani yang sehat menunjang latihan spiritual. Nah, kalau kita meneliti ajaran Buddha, beliau menguraikan bahwa jasmani manusia secara garis besar ada 4 elemen. 4 elemen dasar yaitu elemen atau unsur tanah, air, api, angin. Memahami keseimbangan dari keempat unsur ini dalam diri membantu menjaga kesehatan jasmani dan kesadaran diri. Jadi kalau kita mau batin dan jasmani seimbang, yang pertama-tama kita harus memperhatikan atau menyeimbangkan dulu jasmani kita. Elemen-elemen yang ada dalam tubuh kita harus seimbang, baru kemudian kita bisa lebih mudah untuk mendapat keseimbangan dengan batin. Nah, kalau kita lihat unsur tanah, salah satu unsur terbesar dari tubuh kita, juga tidak solid, bukan satu kesatuan, tetapi terdiri dari berbagai unsur juga. Kita lihat karakteristik dari tanah, misalnya padat, keras, atau lunak. Ya, contohnya kalau ibu bapak meditasi 32 unsur, bisa melihat dengan mata tertutup bagaimana organ-organ di dalam tubuh kita yang secara umum diuraikan sebagai 32 bagian tubuh, itu bisa kita lihat juga komponen-komponennya. Ya, jadi kita bertambah bangga ya, Sang Buddha sekian abad yang lalu sudah bisa melihat secara detail jasmani kita atau unsur-unsur yang di dalamnya. Nah, unsur tanah itu sendiri terdiri dari berbagai komponen. Ada unsur mineral, bahan organik, air, udara yang terdiri dari berbagai bagian. Kalau kita datang ke rumah sakit misalnya, kita bisa melihat di sekeliling ruang perawatan itu banyak selang-selang, itu selang udara. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tubuh kita ini sebagian besar isinya juga air. Tetapi dalam hal tanah, unsur air diperkirakan sekitar 25%. Lalu mineral ada 45% yang terdiri dari berbagai macam bahan. Dan kalau kita kekurangan mineral, kita akan mengalami berbagai penyakit. Misalnya, kita bisa sulit konsentrasi, kram pada otot, nyeri sendi, keseimbangan tubuh yang berkurang, mati rasa, kembung, mual, kehilangan nafsu makan, muntah, detak jantung nggak teratur, kurang fokus, dan lain sebagainya. Mineral itu sendiri juga terdiri dari berbagai macam unsur. Antara lain yang paling kita kenal, yang selalu ada di setiap rumah, yaitu kita semua kenal dengan yang namanya garam atau natrium. Garam adalah zat yang esensial untuk menjaga fungsi tubuh, menjaga hidrasi, mendukung kerja saraf, otot, ya. Dan garam tidak bisa dipungkiri adalah bumbu penyedap masakan atau pengawet makanan alami yang hampir tidak bisa kita hindarkan. Bisakah Anda membayangkan bagaimana kalau kita makan tanpa garam? Nah, ini ada sebuah kisah juga ya. Seorang ayah ketika ingin membagi harta kepada 2 orang anaknya, dia bertanya, sejauh manakah cintamu kepada ayah? Lalu anak yang satu mengatakan, oh cintaku kepada ayah lebih besar, lebih tinggi daripada cintaku terhadap emas permata. Ayahnya senang. Lalu anak kedua ditanya, sebesar apakah cintamu kepada ayah? Anaknya mengatakan, seperti cintaku kepada garam. Ayahnya marah besar karena merasa anak ini melecehkan. Harga garam tuh cuma berapa rupiah. Ya, jadi anaknya itu menganggap rendah dirinya. Sang ayah merasa tersinggung dengan ucapan sang anak. Tetapi ketika ayah ini jatuh sakit, dokter melarangnya mengkonsumsi garam dalam jumlah berlebih, dia baru bisa merasakan betapa tinggi nilai garam, lebih tinggi daripada harga emas permata.
Tetapi walaupun garam itu nikmat ya, kita semua suka makan garam. Nggak, kalau nggak ada garam kita rasanya nggak nikmat makanan, sebagian makanan ya. WHO merekomendasi konsumsi garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari. Jadi pastikan untuk membatasi makanan olahan ya, makanan cemilan karena biasanya cenderung menggunakan garam dalam jumlah yang berlebih. Ya. Di negara-negara maju, sebagian masyarakat sudah mulai mengurangi konsumsi garam. Jadi kalau kita pergi ke negara-negara maju tersebut, kadang kita makan makanan rasanya anyep karena memang mereka sudah mengurangi konsumsi garam. Karena kalau kelebihan garam, kita bisa mengalami berbagai hal, misalnya aus, lelah, sakit kepala, tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, jantung, gangguan otak, bahkan gangguan pola pikir seperti linglung, ya, kejang, dan lainnya. Tapi kalau kita kekurangan garam, kita juga bisa mengalami gangguan-gangguan juga. Misalnya kejang, bingung, ya. Yang paling sering saya jumpai di rumah sakit tempat saya kerja adalah kalau lansia datang dengan penurunan kesadaran, linglung, bingung, ya, nggak tahu ini pagi atau siang. Nah, itu biasanya yang pertama kita perhatikan adalah kita periksa gula darah atau kadar garamnya. Banyak orang tua yang kekurangan garam karena darah tinggi, nggak berani makan asin-asin misalnya, konsumsi garam sangat dibatasi, akhirnya malah kekurangan garam dan mengakibatkan efek samping yang cukup serius. Selain garam, yang juga sering ditemukan di rumah sakit adalah kalium, kekurangan kalium. Ini bisa dikarenakan muntah-muntah, diare yang berlebih, atau menggunakan obat-obat tertentu. Jadi, kekurangan atau gangguan garam ini sudah banyak menimbulkan penyakit yang serius di keluarga maupun rumah sakit. Ya, gejalanya macam-macam ya, bisa lumpuh, bisa lesu berkepanjangan, otot tegang atau kram, usus gerakannya melambat atau susah buang air besar, kesemutan, mati rasa, bahkan gangguan irama jantung. Sebetulnya ini nggak terlalu sulit ya untuk diatasi. Banyak makanan yang mengandung kalium, misalnya pisang ya. Ini mengandung kalium yang banyak. Jadi kalau eh, banyak keluar cairan atau minum obat-obat yang menyebabkan buang air kecil berlebihan, jangan lupa untuk makan pisang misalnya. Tetapi kalau kelebihan, itu juga bisa menimbulkan gejala penyakit yang serius juga. Ya, misalnya bisa sampai lumpuh, gangguan fungsi otot, saraf, detak jantung, dan bahkan sampai kematian kalau kelebihan. Jadi, dalam hal ini kita harus terus menjaga keseimbangan apapun juga termasuk garam, nggak boleh berlebih ataupun kekurangan. Demikian pula dengan air. Kalau kita kekurangan cairan, kita mengalami penyakit yang namanya dehidrasi. Ya, bisa karena aktivitas fisik berlebihan di cuaca panas, kurang minum karena sibuk, keringat berlebih, muntah, diare. Ya, gejala awal mungkin kita cuma haus, mulut kering, pusing, urinnya warna gelap. Tapi kalau dibiarkan, maka kita bisa mengalami hal yang serius. Tetapi kalau kita kelebihan cairan, ini juga berdampak buruk juga. Mungkin kita awalnya melihat kaki kita kok bengkak ya, ditekan nggak balik lagi, perut juga bengkak ya, wajah juga bisa bengkak, bisa bahkan satu tubuh semuanya bengkak. Ini karena kelebihan cairan. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kekurangan. Demikian pula dengan api atau suhu ya. Kalau kita eh, kedinginan atau kepanasan, menggigil ya, itu juga bisa menimbulkan gejala-gejala yang bisa berdampak serius. Misalnya kita berada dalam suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu pun bisa berdampak serius buat kesehatan kita. Misalnya, kalau kita berada di lingkungan yang panas secara ekstrim ya, kita berada di negara yang sangat panas, misalnya suhunya sampai di atas 40 derajat, ya, maka pertolongan pertama adalah kita harus pindahkan orang tersebut ke ruangan yang sejuk, ber-AC, lepaskan pakaian, ganti pakaian, ya, kompres dingin, beri air minum putih, ala elektrolit. Tapi kalau panas itu dari dalam tubuh, karena reaksi infeksi, misalnya kena virus, bakteri, parasit, suhu juga naik. Pertolongannya berbeda ya. Berbeda yaitu kompresnya nggak boleh
kompres air dingin, tapi kompresnya kompres air hangat. Nah, jadi sama-sama panas, kita harus lihat panasnya dari dalam atau dari luar. Jadi kita betul-betul harus mindful ya, penuh perhatian pada diri kita sendiri, bukan hanya pada waktu meditasi. Kalau suhu terlalu rendah, misalnya kita pergi ke daerah kutub utara ya, misalnya cuacanya sangat dingin di bawah 28 derajat misalnya, kita juga bisa mengalami hal-hal yang serius. Mulai dari pupil mata melebar, otot yang kaku, bicara nggak jelas, seperti orang linglung, sesak napas, menggigil, kulit kebiruan ya. Bahkan kadang-kadang telinga juga, daun telinga bisa lepas ya. Kita juga bisa mengalami hal-hal yang sangat serius sampai tidak sadar, bahkan henti jantung atau kematian. Kemudian udara. Karakteristiknya adalah bergerak, menopang, atau hembusan. Misalnya nafas atau gerak kembang kempisnya perut ya. Nah, kalau perut kembung bisa mengkondisikan kita rasanya kenyang aja, nggak bisa makan ya. Bisa ini karena penumpukan gas yang berlebihan di saluran pencernaan. Ini bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain makan terlalu cepat. Nah, jadi kalau waktu kita sekolah di SD, misalnya dianjurkan kalau makan tuh harus mengunyah berapa kali? Ya, masih hafal kan? Jadi makan itu harus penuh perhatian juga. Nggak boleh terlalu cepat, agar perut kita nggak kembung ya. Ini juga Sang Buddha ajarkan bahwa kalau kita makan juga harus penuh perhatian, jangan langsung telan ya. Harus penuh perhatian, kita mengunyah dengan cukup supaya perut kita nggak kembung. Kemudian udara yang terpapar polusi, ini juga bisa mengganggu kesehatan kita. Kalau kita terpapar eh, gas-gas yang tidak baik, kita bisa mengalami kekurangan oksigen juga, dampak efek sampingnya. Sel tubuh akan kekurangan oksigen untuk berfungsi secara optimal. Kalau ibu bapak yang mungkin udah lansia, rasanya sesek, periksa saturasi oksigen di bawah 90, nah itu sudah harus pergi ke rumah sakit atau menggunakan oksigen, karena itu bisa mengakibatkan organ tubuh kita rusak, terutama otak dan jantung. Kalau otak nggak kebagian oksigen selama 3 menit, bisa rusak dan kerusakannya itu permanen. Hati-hati, tidak bisa regenerasi. Kita juga bisa mengalami banyak hal kalau kekurangan oksigen, bukan cuma napas sesek, tapi juga sakit kepala, warna kulit kebiruan, gelisah, cemas, bahkan bisa kesadaran kita menurun. Sebaliknya, kalau kita nggak periksa dulu kadar oksigen kita berapa, tapi begitu sesak langsung pakai oksigen, kita bisa juga keracunan oksigen karena kadar oksigen yang terlalu tinggi. Ya, gejalanya bisa seperti orang bingung juga, sesak napas, nyeri dada, kejang, batuk, kelelahan ekstrim ya, dan bisa jangka panjang mengakibatkan kerusakan paru-paru, jantung, ya, sehingga hati-hati, jangan jadi dokter sendiri. Ya, pakai begitu nggak enak langsung pakai oksigen supaya lebih cepat oksigen dikasih sampai 10 liter per menit misalnya. Nah, ini bisa berdampak keracunan oksigen juga. Kemudian gula darah juga demikian. Nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Orang yang sakit gula kadang-kadang minum obat penurun gula, tetapi dia lagi nggak nafsu makan, sehingga kadar gulanya terlalu rendah dan kita mengalami hal yang namanya hipoglikemi. Orang yang kadar gulanya kerendahan lebih bahaya daripada yang kadar gulanya ketinggian. Ya, jadi hati-hati. Jadi dalam segala hal kita harus seimbang, tidak boleh berlebih ataupun tidak boleh kekurangan. Nah, kalau unsur-unsur dalam tubuh kita, 4 unsur utama yang membentuk tubuh kita adalah 4 unsur tersebut. Kalau semua unsur-unsur dalam tubuh kita seimbang, maka jasmani kita juga akan menjadi seimbang. Fisik kita akan menjadi sehat, ya. Kalau kita bisa mengalami fisik yang sehat, maka kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang meningkatkan keseimbangan kita. Misalnya latihan keseimbangan, ini juga baik sekali ya, terutama buat kebugaran tubuh kita. Kita bisa mendapatkan fisik yang terhindar ataupun bisa mempertahankan diri dari cedera, meningkatkan koordinasi, menopang mobilitas,
terutama kalau usianya sudah semakin bertambah. Bisa berdiri dengan satu kaki misalnya, ini salah satu ciri kalau tubuh Anda cukup bugar. Dan ini tidak kebetulan, tetapi perlu dilatih dan perlu usaha. Bukan hanya fisik yang harus dilatih, unsur-unsurnya harus dijaga keseimbangannya, demikian pula batin kita. Kalau ibu bapak memperhatikan pada saat meditasi, kita juga harus memperhatikan unsur-unsur dalam batin kita. Tidak boleh ada salah satu unsur yang berlebih. Kita tahu bahwa ada 5 kekuatan yang mendukung pengembangan meditasi kita, yaitu keyakinan, usaha, perhatian murni, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Nah, kelima hal ini juga harus dijaga keseimbangannya. Tidak boleh yang satu sangat dominan dibandingkan yang lain. Contohnya, keyakinan harus seimbang dengan kebijaksanaan. Kalau tidak, maka itu juga tidak menunjang pengembangan batin kita secara optimal. Demikian pula dengan usaha ataupun eh, semangat yang juga harus seimbang. Kalau misalnya semangat kita tidak seimbang dengan konsentrasi, maka itu juga akan menimbulkan kelambanan ataupun kegelisahan. Jadi segala hal hendaknya harus kita usahakan untuk menjadi harmoni dan seimbang. Ini mungkin ada kisah ya Biku Sona, beliau begitu semangatnya ketika mendapat petunjuk meditasi dari Sang Buddha sehingga dia tidak tidur, tidak berbaring dalam waktu 24 jam, dia terus berlatih dan berlatih meditasi, akhirnya dia bukannya mendapatkan kemajuan pengembangan batin, tetapi dia malah fisiknya menjadi kurang sehat. Lalu Sang Buddha menganjurkan untuk menjaga keseimbangan dalam hal meditasi ini atau pengembangan batin, dan setelah dilaksanakan maka Bhikkhu Sona akhirnya mencapai tingkat-tingkat kesucian atau berhasil menjadi seorang arahat. Jadi dalam segala hal kita harus seimbang, seperti yang Sang Buddha ajarkan, kita harus menempuh jalan tengah, ya. Menjaga kesehatan tidak berarti memanjakan jasmani, tetapi merawatnya agar cukup bugar untuk melayani batin dalam melatih kebajikan. Kita sudah lihat ya bagaimana Pertapa Gotama ketika menyiksa diri berlebihan sampai kalau tidak kasihan si kulit membungkus tulang, maka tulangnya sudah hancur berserakan. Tetapi setelah beliau mendengar petikan dari seseorang yang memainkan lagu yang mengatakan kalau senar gitar ditarik terlalu keras dia akan putus, terlalu kendur tidak akan berbunyi, Pertapa Gotama menyadari tidak boleh ekstrim tetapi harus seimbang. Sehingga mungkin bagi kita ya, umat awam, kita harus berprinsip kalau kita makan untuk menunjang kehidupan kita, bukan hidup untuk makan. Karena ada teman saya yang selalu harus menikmati kalau ada restoran baru yang buka di kotanya. Dia harus makan dengan penuh kenikmatan dimanapun ada restoran baru, karena dia merasa hidupnya untuk makan. Tetapi hendaknya kita punya prinsip makan untuk hidup. Jadi, kalau kita punya jasmani sudah harmoni, keseimbangan, keselaratan, dan kesehatan tubuh jasmani, kalau bisa kita pertahankan, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan keharmonian antara jasmani dan batin. Nah, tubuh ini bagaikan barang-barang kesayangan kita yang harus dirawat. Kalau kita punya mobil yang sangat mahal, ya harus kita rawat agar tidak menjadi si jago mogok. Demikian pula tubuh yang merupakan sarana dan prasarana untuk kita meniti karir menuju kemajuan spiritual. Kita tahu bahwa jasmani kita atau tubuh kita dibentuk oleh 4 unsur utama, yaitu cita, utu, kama, dan ahara. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, keseimbangan dan hal-hal ini, maka jasmani kita yang dibentuk oleh cita, utu, kama, dan ahara juga akan mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi kita harus menjaga pikiran kita untuk tidak berpikir negatif. Kita berada di suhu yang tidak terlalu panas atau dingin. Kita tidak melakukan hal-hal yang
buruk sehingga kita bisa mendapatkan akibat karma buruk juga, misalnya sakit-sakitan ataupun usia pendek. Dan kita juga harus menjaga makanan supaya kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih optimal. Dan prinsip dasarnya adalah pencegahan dan penanganan dini. Mencegah dengan cara belajar bagaimana kiat hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan, medical check up yang rutin dan teratur, vaksin untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, diet yang teratur, dan jangan lupa aktivitas. Fisik kita sehat kalau kita olahraga, batin kita sehat kalau kita meditasi. Makanan untuk fisik adalah olahraga, makanan untuk batin adalah meditasi. Dan jangan lupa istirahat dan tidur cukup. Dan kalau sampai kita kena sakit, kita harus cari sebabnya, sumber penyakit. Konsul pada ahlinya. Kontrol rutin, misalnya punya tekanan darah tinggi ya kontrol rutin. Kalau ada luka ya dirawat sedini mungkin. Kalau perlu operasi, kalau emang sudah stadium lanjut, terlambat diketahui, paliatif ya harus terimo ya. Jadi jangan lupa kita melakukan hal-hal ini, terutama kalau fasilitasnya ada di sekitar kita. Dan kalau bisa kita juga menindaklanjuti kalau memang ada kemampuan ya untuk mengetahui sebabnya. Jadi kalau misalnya jatuh jangan langsung diurut. Misalnya kalau bisa difoto dulu ada retak enggak. Karena kalau misalnya tulang kita retak, kita urut eh, maka retaknya itu bisa menjadi tulang kita bergeser. Dan tindak lanjutnya adalah konsultasi dan pengobatan. Kita tahu jasmani mendukung praktek kita dalam dhamma. Fisik yang sehat membantu seseorang dalam melakukan aktivitas kebajikan, berdana, menjaga sila, meditasi tanpa hambatan rasa sakit. Ya, jadi dalam keadaan fisik kita cukup sehat, jangan lupa untuk meningkatkan kesehatan kebugaran kita dengan olahraga. Ya, jadi melatih jasmani agar bugar karena ini adalah sarana untuk melakukan bermacam aktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan, menambah parami dan meniti karir spiritual. Lalu batin kita juga perlu sehat, yaitu dengan mencapai ketenangan, ya, sehingga kalau ada perubahan apapun kita bisa tetap ceria karena kita paham bahwa kita tidak akan menerima apapun yang bukan akibat karma kita. Kalau kita terus menjaga jasmani dan batin kita dengan harmoni, maka kita akan mendapatkan hal-hal sesuai yang kita inginkan. Kalau batin mempengaruhi fisik, saya kira ini juga sudah ada pembuktian beberapa ilmuwan yang meneliti ya, pikiran yang positif, tenang, dan bebas dari kekutanan batin seperti kemarahan atau ketakutan dapat membantu tubuh tetap sehat. Katanya orang yang meditasi itu ya bisa menekan hormon-hormon stres seperti norepinefrin, kortisol, adrenalin, dan meningkatkan hormon anti-stres. Jadi ini mungkin orang peneliti dikatakan bahwa meditasi berkaitan dengan kesehatan. Ya, organ sel bisa mengalami keadaan lebih baik, bekerja lebih teratur, dan menyeimbangkan sistem tubuh. Sedangkan meditasi ya atau bhavana itu dianjurkan oleh Buddha untuk mengembangkan perhatian bukan hanya pada saat duduk bermeditasi, tetapi usahakan di setiap momen selagi tidak terlelap. Kita harus bermeditasi di keseharian dan dalam berbagai posisi tubuh. Bukan hanya duduk berjam-jam ya, tetapi juga kita bisa bermeditasi atau berperhatian penuh pada saat berdiri, berjalan, bahkan berbaring yang memungkinkan kita untuk dapat mengembangkan kesadaran, perhatian, dan kewaspadaan. Nah, ada yang mengatakan tentang gaya hidup sedentary, yaitu gaya hidup mager, malas gerak ya, pola hidup tidak sehat, kalau kurang aktivitas kurang dari 150 menit per minggu, atau lebih banyak duduk dari berbaring. Misalnya kerja depan komputer, terus udah gitu pulang ke rumah cuman main game sambil duduk-duduk, nonton TV, ya eh, ganti-ganti channel hanya dengan pencet-pencet remote. Dengan pengeluaran energi yang rendah, bisa meningkatkan resiko kematian dini. Jadi hati-hati. Lalu mungkin ada yang nanya, lalu bagaimana orang meditasi? Nah, karena itulah Sang Buddha juga menganjurkan meditasi berbagai posisi, antara lain yang Sang Buddha rekomendasi adalah meditasi jalan. Karena beliau mengatakan meditasi jalan ini bermanfaat besar buat fisik kita.
melancarkan peredaran darah, kurangin risiko penyakit, pencernaan juga menjadi lebih baik, ya. Ketahanan kita dalam perjalanan juga lebih maksimal, konsentrasi kita juga menjadi lebih stabil. Kalau pada saat kita meditasi jalan sudah punya konsentrasi yang baik, maka kalau kita duduk meditasi, maka kita akan lebih cepat fokus dan hasilnya tentu lebih membanggakan. Ya, jadi teknik meditasi ini menyeimbangkan meditasi duduk, bukan hanya memberi ketenangan, tetapi juga meningkatkan konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau bisa kita terus mindful, termasuk pada saat berjalan atau waktu meditasi kita juga latihan meditasi jalan. Praktek mindfulness ini bisa membersihkan kita dari kekotoran batin, loba dosa moha, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Mungkin ibu bapak yang sering ikut meditasi sering mendengar keluhan yogi peserta meditasi yang fisiknya sakit. Apalagi bagi orang yang baru pertama kali mengikuti retret meditasi. Kakinya sakit, pinggangnya sakit, hampir seluruh bagian tubuh merasa sakit. Lalu dia merasa benci, marah ya. Bahkan ada peserta meditasi yang ketika saya ajak meditasi, pada saat meditasi dia merasa marah sekali dengan orang yang ngajak dia, katanya dia dijebloskan ke dalam posisi yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kalau udah keluar dari tempat meditasi, saya akan marahi dia sepuas saya. Ada yang memang seperti itu ya. Ini saya jumpai pada beberapa peserta meditasi yang belum siap karena fisiknya sakit. Karena orang yang sakit memang nggak bisa meditasi atau nggak bisa konsentrasi yang menyebabkan frustrasi dan pencapaian jana juga bisa terhambat. Ya. Demikian pula dengan ketika kita meditasi, biasanya kita dianjurkan untuk memurnikan sila. Minimal biasanya di center-center meditasi kita sangat dianjurkan, bahkan mungkin kalau mau dikatakan diharuskan untuk menjalankan Atangga Sila, 8 sila. Bagi orang yang belum terbiasa, mungkin di malam hari merasa lapar sehingga dia nekat curi-curi makanan, melanggar sila. Tentu ini kalau kurang motivasinya. Di dalam hal yang menghambat kemajuan pengembangan batin, Sang Buddha juga mengatakan ada 10 gangguan luar yang harus dihindari. Salah satu di antara 10 hal gangguan luar yang mengganggu pengembangan meditasi atau bawana adalah abada atau penyakit. Ya, jadi penyakit adalah masalah kesehatan fisik yang mengganggu konsentrasi, yang otomatis mengganggu pengembangan batin. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga fisik kita agar tidak sakit supaya kita bisa mendapatkan pengembangan batin yang membandai. Buddha sangat menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan. Dan beliau juga mengakui nggak semua penyakit dapat dihindari. Kalau kita sakit, kita harus menerima dengan tenang, tidak gelisah, sehingga sistem imun bisa meningkat dan harus minum obat. Tapi kalau nggak sembuh juga, jangan sampai diperbudak oleh penyakit. Harus tetap praktek meditasi, merenungkan anicca dukkha anatta, sampai suatu saat kita mendapatkan pencerahan. Jadi jangan menyerah hanya karena fisik kita sakit. Ya, karena pikiran tidak hanya menimbulkan penyakit, tapi sebenarnya pikiran juga bisa menyembuhkan. Pasien yang optimis memiliki kesempatan sembuh lebih besar daripada pasien yang cemas atau nggak bahagia. Pasien yang pesimis, wah saya nggak akan sembuh deh. Nah, biasanya juga akan sulit untuk sembuh. Penyembuhan berkat keyakinan yang tercatat mencakup kasus-kasus yang bahkan merupakan penyakit organik. Ya, jadi beberapa penyakit bisa lebih mudah sembuh kalau batin kita bahagia, kalau kita tidak menjadi menderita karena mengalami sakit. Jasmani sakit, batin tidak boleh ikut sakit. Buddha ketika mengunjungi salah satu murid beliau, sponsor Anathapindika ya, yang sangat loyal, sangat berbakti kepada sangga, suatu saat mengalami sakit dan Sang Buddha mengajarkan kalaupun jasmani kamu sakit, batin kamu nggak sakit. Dan saya tetap teringat ya ketika saya mengunjungi almarhumah Bu Jamal, ketika saat-saat terakhirnya beliau di pembaringan, beliau kena
kanker rahim stadium 4 ya sebelum meninggal. Saya tanya, Bu, apa nggak sakit? Karena setahu saya orang yang menderita kanker itu sakitnya luar biasa. Bahkan obat penghilang sakit yang biasa pun tidak mampu menghilangkan rasa sakitnya. Lalu Bu Jamal mengatakan, loh dokter lupa, kalau saya kan orang yang rutin bermeditasi. Saya bisa membedakan antara sakit fisik dan sakit batin. Jasmani saya boleh sakit, tapi batin saya tidak boleh sakit. Ya, kita juga membaca dalam 7 faktor pencerahan ya, di mana ketika Mahakasapa sakit yang berada di Gua Pipali pada waktu itu, lalu Sang Buddha membacakan 7 faktor pencerahan karena batinnya merasa gembira, maka bahasa Mahakasapa itu menjadi tersembuhkan. Demikian pula ketika Sang Buddha sakit, Biku Cunda membacakan 7 faktor pencerahan ini dan Sang Buddha pun mendapatkan kesembuhan. Jadi, yang terutama dalam 7 faktor pencerahan adalah sati, perhatian, mindfulness ya, berperhatian penuh setiap saat. Ini sangat membantu untuk fisik kita, batin kita menjadi harmoni dan sehat. Bahkan di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga menjelaskan gaya hidup sehat secara dhamma, yang kita kenal sebagai Ayusa Dhamma. Beliau mengatakan bahwa ada 5 cara kita untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah sapayakari. Kita harus mengetahui hal yang kondusif, bermanfaat untuk merawat diri, menyenangkan batin agar sehat. Kondisi damai, stabil, dan bahagia secara emosional walaupun di tengah tekanan hidup. Ya, kita juga harus menjaga kesehatan jasmani kita. Sudah kita bahas tadi ya, kita juga harus meditasi, kita harus membangun karir spiritual, ya baca parita, berpikir positif, menjaga hubungan sosial, aktivitas santai, me time ya. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Kita harus menyenangkan, membahagiakan batin kita agar kita bisa menjadi lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah sapaye matanyu, mengetahui batasan atau ukuran. Kalau minum obat ya tahu dosisnya, jangan asal minum padahal dokter kasih 1 kali 1, kita minum 3 kali 1. Itu juga bisa overdosis dan bisa mengalami efek samping yang membahayakan. Demikian pula dalam hal minum ya, air kita perlu minum cukup tapi nggak boleh berlebihan. Juga dalam hal gula, garam, semuanya harus seimbang. Kemudian kita juga harus tahu kondisi yang sesuai. Kita harus tahu bagaimana keinginan dan kemampuan kita. Kebutuhan sebetulnya terbatas, tapi keinginan tidak terbatas. Kita tahu kebutuhan primer kita hanyalah seperti biku ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, tapi keinginan kita tidak terbatas. Keinginan kita setiap pergi ke pesta harus pakai baju baru misalnya. Padahal fungsinya baju adalah untuk melindungi supaya kita tidak kedinginan, nggak kepanasan. Jadi kita juga harus mengendalikan keinginan agar batin kita menjadi sehat. Kita harus tahu apa pemicu keinginan kita, merenungkan sebelum bertindak, hindari godaan, ubah pola pikir, evaluasi ya, dan kita juga hendaknya menentukan prioritas jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sehingga kita tidak bingung kalau keinginan atau kebutuhan kita sangat banyak. Kemudian parinata boji. Kita harus mengetahui atau memilih makanan yang bermanfaat atau sesuai. Kita harus tahu apa penyakit yang kita derita. Kalau kita sakit mah, misalnya kita usahakan untuk tidak makan terlambat, makan porsi kecil sedikit-sedikit tapi sering ya. Kalau usia kita sudah lansia, mungkin kita juga harus tahu makanan apa yang harus kita hindari, misalnya makanan berlemak, kandungan kolesterol tinggi ya. Kemudian kita juga harus tahu kebutuhan kita. Kalau berat badan kita masih kurang, kita boleh makan lebih banyak. Tapi kalau berat badan kita sudah berlebih, mungkin kita harus membatasi jumlah makanan kita. Kita harus memilih makanan sehat bergizi secukupnya, nggak lebih, nggak kurang, dan juga dampaknya terhadap tubuh kita. Keseimbangan ini benar-benar penting ya, agar kita tidak kelebihan ataupun kekurangan sesuai antara yang dibutuhkan dengan yang dikeluarkan. Jadi kalau kita aktivitasnya banyak, misalnya sibuk, kita boleh makan lebih banyak, tapi kalau aktivitas kita kurang, kita boleh mengurangi makanan yang kita konsumsi.
Lalu yang keempat adalah kita harus pandai mengelola waktu dengan bijaksana, mengetahui cara menggunakan waktu dengan baik ya. Durasi tidur malam harus baik, cukup dan berkualitas. Jangan karena Sang Buddha tidur cuma 1 jam sehari, saya kalau tidur 5 jam rasanya sudah boros ya. Itu yang pernah saya lakukan pada waktu ABG, tapi kemampuan fisik tiap orang tidak sama. Ya, kalau emang cukup kita perlu tidur 7 jam, ya kita penuhi kebutuhan fisik kita supaya kita tetap mendapatkan kesehatan. Kemudian yang kelima adalah Brahmacari. Kita harus mengendalikan indera dari rangsangan luar yang berlebihan. Yang paling penting dalam hal ini adalah kita harus menjaga sila kita, kemoralan kita. Kita tahu bahwa ajaran Buddha yang pertama adalah Sabapapasakaranang. Ya, Buddha menunjukkan moralitas adalah bagian dari ajaran Buddha yang pertama. Ya, menimbulkan sifat kita tidak menyesal ya kalau kita tidak melanggar sila. Umat Buddha kita wajib melaksanakan minimal 5 sila. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Buddha menunjukkan bahwa moralitas adalah bagian awal dari ajaran beliau atau sasana. Dengan menjalankan sila ya, kita bisa mempunyai sifat istimewa ya. Kita tidak takut terhadap apapun karena kita tidak pernah menyesal, kita tidak pernah melakukan kesalahan. Dan kalau kita ingin mencapai maga dan pala, tingkat-tingkat kesucian, yang paling dasar yang harus kita murnikan adalah sila kita. Kita bisa mengendalikan indera kita, ya. Kita harus memperhatikan semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita cium, semua yang kita kecap, semua yang kita sentuh adalah akibat karma kita. Jadi kita tidak perlu marah, benci terhadap segala yang muncul di 6 indera kita. Tetapi kita bisa terus mengendalikan diri kita dengan tenang seimbang untuk menghindari aku salah, kejahatan, dan terus menambah kebajikan. Kemudian ajaran Buddha yang kedua adalah Kusalasa Upasampada. Buddha menunjukkan bahwa konsentrasi adalah bagian pertengahan dari ajaran. Jadi menimbulkan sifat-sifat istimewa, kekuatan gaib, dan seterusnya kalau kita berkembang dalam samadhi. Tetapi itu bukan tujuan ya. Kita tidak pernah dianjurkan untuk mengembangkan kekuatan gaib untuk tujuan-tujuan tersebut karena tujuan kita bermeditasi, mengembangkan batin adalah bukan untuk mendapatkan kekuatan gaib, tetapi untuk melenyapkan kotoran batin. Melalui fisik yang sehat, maka batin tenang, kita bisa bermeditasi secara intensif, slow but sure, perlahan tetapi pasti kita akan meniti karir menuju kemajuan. Dengan harmoninya batin dan jasmani kita dalam Dhamma akan membantu kita untuk melaksanakan ajaran Buddha yang berikutnya, yang merupakan intisari ajaran Buddha, yaitu Sacitang Pario Dapanang, Etang Buddha Nasa Sanang. Buddha menunjukkan bahwa pemahaman pemurnian batin secara keseluruhan adalah bagian penghujung dari ajaran menuju Nibbana. Ya, jadi membantu seseorang untuk praktek sila samaripanya berakibat ketenang seimbangan tanpa membangkitkan kesenangan atau kemarahan berkenaan dengan objek-objek duniawi yang disukai atau tidak disuka. Jadi, kalau kita bisa terus menjaga kesehatan jasmani kita, kita bisa terus praktek ajaran Buddha, bisa dengan sempurna, dengan intens melaksanakan sila samadipanya yang berakibat kita mencapai ketenang seimbangan, UPK yang jauh lebih baik daripada suka atau kebahagiaan dalam bentuk apapun juga. Tadi sudah kita bacakan bersama ya ayat Dhammapada 204, kesehatan adalah kekayaan yang terbesar karena dengan kesehatan kita bisa mempraktikkan kebajikan dan meniti karir sesuai dengan tujuan utama kita sebagai umat Buddha. Di dalam Dhammapada 198, Sang Buddha juga mengajarkan, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit.
di antara orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Ya, jadi semoga kita bisa terus menjaga keharmonian batin dan jasmani kita agar tidak berpenyakit, sehingga kita bisa terus sehat sampai tercapai cita-cita terakhir kita. Semoga kita selalu sehat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, sementara itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sadu, 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 sadu. Terima kasih kepada Dr. Metasari atas uh, sharingnya kepada kita semua, dan benar-benar sharingnya sangat bermanfaat banget buat terutama kepada saya juga, karena jadi reminder buat saya secara pribadi, dokter, karena memang ada beberapa pola hidup yang saya masih harus saya perbaiki juga. Salah satunya itu adalah mengenai mungkin menjaga kesehatan, terutama masalah diet gitu. Ya, selanjutnya bagi para partisipan yang berada langsung hadir di Zoom kita pada malam hari ini, apabila ingin bertanya silakan raise hand, dan juga begitu pula kepada para pemirsa yang menyaksikan ini yang langsung secara live di YouTube, yang ini bertanya boleh di chat, di kolom chat. Jadi kalau misalkan di YouTube yang ingin bertanya boleh menulis pertanyaannya di kolom chat yang tersedia di bawah itu. Ya, kami persilakan. Nah, saya akan bertanya kepada Dr. Meta. Tadi kan dokter ada mentionkan masalah mengenai pentingnya kita untuk namanya minum air ya. Dan saya penasaran sih, sebenarnya seberapakah idealnya kita harus meminum air gitu, Dr. Meta? Secara umum antara 1,5 sampai 2 liter. Tetapi tergantung juga dari situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita sedang berada di lingkungan yang sangat panas, banyak berkeringat, ya, itu kita harus minum lebih banyak. Salah satu gejalanya adalah haus. Kalau kita haus ya kita minum. Jadi tergantung situasi dan kondisi juga. Kalau misalnya kita tidak banyak aktivitas, tidak berkeringat, ya tentunya berbeda kalau misalnya kita olahraga dengan keringat yang berlebih, atau misalnya mau masuk ke dalam sauna. Nah, itu juga sebelum kita masuk ke dalam sauna sebaiknya kita minum. Karena kan di sauna kan kita akan keluar keringat yang lumayan banyak ya. Eh, eh. Atau kalau misalnya kita minum obat-obat tertentu, misalnya obat diuretik, misalnya perut kita buncit misalnya, atau misalnya ada asites atau penyakit-penyakit tertentu, misalnya jantung ya, dekom, kaki kita misalnya bengkak, itu kadang dokter memberikan obat yang efeknya kita merasa kok sering kencing gitu. Jadi kalau sering kencing juga kita minumnya juga harus cukup, jangan sampai kurang. Atau kita diare misalnya, diare kan keluarnya kan bukan padat ya, air cair, dan itu air juga banyak yang keluar. Nah, dengan demikian kita juga harus minum lebih banyak juga. Tapi kalau diare kan yang keluar bukan air putih. Jadi sebaiknya diminum bukan air putih saja, tetapi kalau bisa ditambah oralit misalnya. Jadi supaya seimbang, karena kalau yang keluar itu bukan cuma air, bukan cuma air putih, tetapi ada unsur elektrolitnya, kalium maupun natrium. Kalau kita cuma minum air putih, kita juga akan lemes. Nah, tetapi kalau misalnya nggak punya oralit gimana? Sebetulnya kita tidak harus eh, pergi ke apotik yang misalnya jaraknya sangat jauh ya. Saya pernah baksos ke suatu lokasi yang terpencil, sangat terpencil. Untuk ke vaskes terdekat itu perlu menempuh perjalanan 5 km. Itu pun harus melewati gunung dan sungai. Jadi kalau seperti itu kita sulit mendapatkan bantuan di vaskes primer sekalipun, bahkan apotik juga posisinya sangat jauh, kita bisa menggunakan gula dan garam untuk pertolongan pertama. Tetapi memang komposisinya tidak persis seperti cairan tubuh yang keluar. Kalau bisa oralit ya jauh lebih baik. Jadi mungkin bisa disiapkan 1 bungkus atau 2 bungkus oralit di rumah untuk antisipasi kalau mau pergi ke daerah yang terpencil, sehingga kalau salah makan atau
ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita diare ataupun muntah, kita bisa mendapatkannya dengan lebih mudah. Hmm, hmm, Baik sekali, ya. Ini ada pertanyaan yang dari partisipan yang hadir dari UNI, saya tahu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana dalam pandangan agama Buddha mengenai euthanasia? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Eh, Terima kasih buat pertanyaannya. Ini memang sesuatu yang sangat menarik untuk didiskusikan ya. Bahkan eh, kalau di eh, kelas ya saya suka mengadakan diskusi antara kelompok pro dan kontra, itu masing-masing memang punya sudut pandang yang sangat variabelnya sangat tinggi sekali. Eutanasia sebetulnya ada dua kelompok ya, yang aktif dan yang pasif. Yang aktif yaitu eutanasia dengan melakukan suatu tindakan sehingga makhluk tersebut selesai kehidupannya. Yang pasif adalah dengan menghentikan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya orang yang sudah tergantung kepada mesin napas untuk mempertahankan hidupnya, kalau mesin napas atau ventilator itu dicabut, maka napasnya selesai. Ya. Nah, kedua hal ini dua-duanya termasuk dalam hal yang sangat menarik untuk dibahas. Bahkan belum lama juga mungkin viral ya, ada sepasang suami istri yang dalam keadaan berpelukan sama-sama melakukan euthanasia karena merasa itu memang haknya. Di negara-negara maju memang ada inform ya, ada formulir yang namanya eh, pernyataan buat ketika suatu saat pada diri saya sudah tidak berdaya, saya ingin pada diri saya dilakukan tindakan eutanasia misalnya. Itu ada negara-negara yang sudah melegalkan. Tetapi di Indonesia sampai saat ini eh, hal ini belum dilegalkan. Ya, jadi eh, kita tentunya berpegang juga kepada hukum negara. Tetapi kalau dari sudut pandang agama Buddha itu kan selalu berpegang pada prinsip dalam hal pelanggaran sila. Eutanasia ini kan termasuk penghabisan kehidupan ya, penyelesaian kehidupan, baik secara aktif maupun pasif sama-sama menghentikan kehidupan seseorang. Nah, menghentikan kehidupan seseorang mungkin kalau bahasa lainnya adalah pembunuhan. Dalam ajaran Buddha, sila pertama, Panatipata Weramani, itu kita dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan membunuh yang memenuhi 5 syarat. 5 syarat itu tahu kan apa itu? Ya, jadi ada makhluk hidup, kita tahu makhluk itu masih hidup, lalu ada niat untuk membunuh, ada usaha untuk membunuh, dan hasilnya makhluk tersebut terbunuh. Jadi kalau memenuhi 5 syarat ini, kita sudah melanggar sila pertama. Dan sebagai umat Buddha, kita sudah komit ya untuk tidak melanggar sila sekecil apapun. Pada saat kita meditasi atau pada saat uposata, kita akan menjalankan atas sila. Sebulan pendalaman Dhamma, kita juga atas sila. Tetapi itu masih bisa kita diskon atau kita bisa tawar-tawar ya kalau kita merasa sulit menjalankan 8 sila kita masih bisa tawar, tetapi 5 sila itu udah nggak bisa ditawar lagi. 5 sila yang antara lain yang pertama adalah Pancasila, jadi atau maksudnya adalah panatipata. Panatipata itu apapun alasannya, menurut saya sebaiknya kita tidak melakukan. Karena kalau kita membunuh dengan memenuhi 5 syarat, maka kita akan mendapatkan akibat yang juga cukup serius gitu ya. Jangankan kepada seseorang atau manusia, kepada makhluk yang merayap di bawah telapak kaki kita pun, kalau bisa kan kita hindari untuk melakukan pelanggaran sila pertama tersebut. Ya, gimana mungkin terjawab atau ada sudut pandang lain? Memang alasan orang melakukan eutanasia banyak sekali ya, banyak sekali. Tentunya case by case juga harus kita pertimbangkan.
Mungkin penanya bisa memberikan keterangan lebih lanjut kira-kira eh, situasi kondisi seperti apa yang mungkin juga menjadi bahan pertimbangan. Ya, tetapi dasar yang paling pokok adalah eutanasi itu termasuk memenuhi 5 syarat dalam pelanggaran sila pertama. Jadi eh, kalau saya sangat menganjurkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Gimana, terjawab Iya, nggak? iya. Ada Mungkin, respon dari partisipan mengatakan cukup dok, terima kasih. ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dokter dari partisipan dari saudara Heri. Sukihotu Ramani, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Satu, ketika kita sedang mendengarkan yang tidak masuk akal, akhirnya kita sendiri juga tidak masuk akal. Apakah berarti bahwa batin kita sedang tidak harmoni dalam dhamma? Dan apakah juga akan mempengaruhi kesehatan jasmani pada akhirannya? Anumodana Ramani. Ya, pertanyaan yang menarik juga ya. Jadi kalau kita mendengarkan yang tidak masuk akal, akhirnya kita juga tidak masuk akal. Menurut saya ini yang harus kita jaga ya. Jadi kan Buddha kan menganjurkan kita untuk terus berperhatian penuh atau mindful setiap saat dalam keseharian kita. Jadi kalau kita sedang mendengar sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal, ya upayakan kita untuk tetap berperhatian penuh bahwa ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga eh, kita kita tidak terpengaruh menjadi ikut-ikutan melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, disinilah panya harus kita jaga ya, supaya kita bisa terus berperhatian bahwa ini adalah sesuatu yang eh, bukan dhamma, ini adalah sesuatu yang tidak benar sehingga kita tidak terpengaruh. Itu saran saya. Jadi kita terus berperhatian penuh. Tetapi kalau sampai kita apakah juga ketika kita sedang mendengarkan yang tidak masuk akal, akhirnya kita sendiri juga tidak masuk akal, batin kita juga tidak harmoni. Yaitu saran saya, jangan sampai kita terperdaya, jangan sampai kita terbawa untuk menjadi ikut-ikutan tidak masuk akal. Sejak awal kalau kita sudah tahu ini tidak masuk akal, ya kalau perlu kita menghindar ya. Jadi memang banyak cara kita untuk merespon ya. Jadi kalau ada sesuatu yang rasanya nggak pas ya, kalau perlu kita kalau kita masih bisa berargumen, mungkin kita berargumen. Tetapi kalau misalnya orang yang kita ajak diskusi itu sudah tidak 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 sesuai atau dia ngotot misalnya, ya kita bisa mengalihkan pembicaraan atau kalau perlu bahkan kita meninggalkan pendengaran tersebut. Misalnya dengar YouTube, ini mah nggak masuk akal, ya udah ganti channel lain misalnya. Karena kalau kita membiarkan, kita bisa terbawa, ya. Karena kan di dalam Pakatupanisaya kan dijelaskan bahwa sesuatu yang aku salah, ya kalau kita mendengar sesuatu yang tidak masuk akal kan termasuk aku salah. Itu bisa menjadi kondisi untuk munculnya sesuatu yang masuk akal ataupun nggak masuk akal, yang aku salah ataupun aku salah. Nah, disinilah kita harus mengkondisikan bagaimana sesuatu yang aku salah menjadi kusalah, sesuatu yang nggak masuk akal kita cerna. Kalau perlu kita memberikan argumentasi kepada pembicaranya agar dia merubah pandangannya atau dia bisa berpikir atau berbicara yang masuk akal di kemudian hari. Karena kalau kita ikut arus, maka tentunya kita juga akan terpengaruh. Kalau batin kita sudah nggak masuk akal, sudah tidak bijak, tentunya bisa, bukannya nggak mungkin, bisa ikut mempengaruhi jasmani kita. Jasmani kita yang tidak masuk akal, jasmani kita yang tidak seimbang, itu tentunya akan berakibat atau berdampak kepada kesehatan juga. Ya, mungkin sementara itu penjelasan saya. Apakah terjawab? Silakan, Saudara Heri. Saudara Heri, apakah sudah terjawab? Nampaknya
juga ada pertanyaan dari YouTube, dokter. Oh ya, silakan. Saya akan bacakan. Benar, ada respon dari Bapak Heri, dari Saudara Heri. Beliau mengatakan, saya cuma ingin bertanya saja tentang pribadi Ramana. Boleh Ya, dijawab? Oh, beliau, Saudara Heri bertanya lagi, ya. dokter. Apakah kita lanjut aja atau ke pertanyaan itu? Oh ya, nggak apa-apa. Saya jawab. eh, Oke. Pernah ke Thailand ya? Saya sudah beberapa kali ke Thailand. Apakah di Thailand ada hantu dan tukang parkir? Di- Kalau hantu, saya kira kita kan percaya adanya 31 alam kehidupan ya. Mungkin hantu yang dimaksud di sini adalah alam peta gitu ya. Kalau alam peta bukan cuma di Thailand mungkin ya. Umat Buddha percaya bahwa 31 alam kehidupan, misalnya alam peta, alam asura, itu bisa berada nggak jauh-jauh dari kita. Mungkin di Indonesia juga ada gitu. Oh, maksudnya tukang parkir yang jadi hantu gitu ya pertanyaannya. Kalau ditanya apakah di Thailand ada hantu, ya saya rasa bukan cuma di Thailand ya, di mana-mana yang namanya alam peta itu ada ya. Tukang parkir ya, ya mungkin pertanyaannya apakah di Thailand ada hantu yang jadi tukang parkir gitu ya. Mungkin saudara moderator bisa atau saudara Heri bisa bisa menyampaikan Ini suatu pertanyaan yang berbeda. Kira-kira apa mungkin tuh? di kalian ada tukang parkir nggak gitu ya saya rasa. Terus kalau saya nangkap ya dokter, apakah di Thailand ada hantu terus itu dan kira-kira apakah ada tukang parkir di situ? Maksudnya tuh seperti di Indonesia itu kan kita punya tukang, kita kemana-mana tuh kayak ke minimarket kita punya tukang parkir dikit-dikit. Maksudnya kayaknya macam itu kali ya. Katanya di situ dari referensi di atas saya cuma kepo gitu loh dia bilang kayak gitu. Mm-mm. Ya, ya mungkin itu jawaban saya. Kalau hantu, saya kira di 31 alam kehidupan itu berlaku di semua negara ya. Kalau tukang parkir ya, saya kira tergantung lokasinya ya. Di di tempat objek wisata sepertinya ada ya. Saya nggak terlalu perhatikan sih ya, karena saya kalau ke Thailand itu banyak kan ke wihara dan nggak bawa mobil sendiri. Ya, saya naik taksi, jadi nggak terlalu memperhatikan tukang parkir apakah diparkirin apa enggak karena eh, kalau ikut tur kan naik bus terus turun nggak perhatiin tukang parkir dan kalau misalnya naik taksi ya juga nggak ketemu tukang parkir gitu. Jadi saya nggak tahu persis ya, tapi saya kira di tempat-tempat tertentu ada tukang parkir ya, karena kan tukang parkir sebetulnya ada gunanya juga kan, dia markirin mobil kita supaya kita bisa eh, parkir dengan baik, nggak nabrak, dan juga nyaman dan efisien gitu tempat. Kalau kita parkir sembarangan kan tempat yang harusnya bisa buat 6 mobil cuma diparkir oleh 5 mobil. Ya, sementara itu jawaban saya. Kalau pertanyaannya bukan itu yang dimaksud, silakan. Respon dari partisipan sehari, kalau nggak ada, saya akan melanjutkan membacakan di YouTube. Kalau tidak ada, Ya, saya mungkin akan. yang lain dulu aja. Pertanyaan yang lain dulu aja. Nanti Kak Heri mungkin bisa respon. Saya lanjutkan ya. Oh ya, responnya Anu Mudana. Oke, baik. Saya akan membacakan yang ada di YouTube. Nampaknya yang bertanya ini berasal dari negara Malaysia, jadi ada sedikit perkataan yang cukup berbeda. Jadi melalui pembacaan atau slide yang tadi disampaikan oleh dokter, apakah ada efek dari keburukan dari vaksinasi, walaupun vaksinasi itu dinyatakan sangat bermanfaat, dokter. Tapi uh, kenyataannya itu ada efek dari vaksinasi tersebut. Mohon pencerahannya. Ya, baik ya. Eh, Setiap tindakan mestinya ada efek samping sih ya. Jadi tergantung vaksin apa yang diberikan dan umumnya atau harusnya untuk vaksin-vaksin yang beredar itu sudah melalui uji klinis, melalui beberapa tahapan dan biasanya dinilai antara keuntungan dan kerugian. Kita mendapatkan sesuatu yang
untung 100%, tidak ada ruginya atau tidak ada efek samping, sepertinya juga nggak mungkin. Termasuk obat ya. Semua obat yang kita konsumsi juga tidak aman 100%. Obat itu sebetulnya racun kalau mau ngomong negatifnya. Jadi eh, s- s- setiap vaksin saya kira mungkin saja ada efek sampingnya, termasuk juga misalnya ketidakcocokan alergi misalnya dengan zat-zat aditif ataupun zat-zat tambahan atau zat-zat lainnya yang ada di dalam vaksin tersebut, ya itu bisa berdampak negatif. Pada prinsipnya semua tindakan atau semua obat yang dimasukkan di tubuh itu bisa ada efek sampingnya. Tetapi kalau obat itu sudah beredar resmi, dapat izin dari instansi yang berwenang, tentunya sudah dinilai antara keuntungan dan kerugiannya. Sejauh manfaat lebih besar daripada kerugiannya, itu diizinkan untuk beredar atau dianjurkan untuk digunakan. Saya ambil contoh misalnya vaksin hepatitis. Itu kalau kita vaksin kita hanya membutuhkan uang misalnya 3 kali 100.000 rupiah. Tetapi kalau sudah kena kanker hati, kita perlu suntik obat-obat. Atau kalau sudah kena penyakit hepatitis, virus hepatitis sudah ada dalam tubuh kita perlu suntik obat yang harganya jauh-jauh lebih mahal daripada obat vaksin. Selain efek sampingnya juga akan lebih besar, misalnya karena kita sudah tertular virus-virus tertentu. Yaitu sebagai contohnya antara manfaat dan eh, kerugian ataupun efek sampingnya. Gimana, terjawab nggak? Yang harus karena dari YouTube ya, jadi saya tidak Ya, tahu apakah ada. silakan nanti di apa dikirim lagi chatnya kalau emang belum terjawab atau jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya, kita sambil menunggu kepada pemirsa yang ada di YouTube yang kalau ingin merespon, saya mohon dapat menulis responan Anda di chat ya, karena Anda di YouTube, jadi saya tidak tahu bagaimana yang ada di YouTube. Ya, oke. Selanjutnya kita uh, oke. Ini saya ada pertanyaan dari saya pribadi ya dokter. Akhir-akhir ini saya suka tidur itu tuh suka bangun di tengah-tengah malam, entah kenapa. Saya juga tidak paham, apakah mungkin karena hormonal saya, karena masuk ke pasca, hmm, saya lupa, menopause, pre-menopause. Eh, kiat-kiat apa yang harus diberikan kepada mereka-mereka yang akan memasuki masalah hormonal? Karena wanita ini kan selalu bermasalah di hormonalnya. Nah, kiat-kiat seperti apa yang harus kita lakukan ya untuk menjelang menopause? Karena masalah menopause ini saya nampaknya di Indonesia tidak terlalu di mention terlalu besar. Malahan di luar negeri itu benar-benar lagi gencar-gencarnya mereka membicarakan apa yang terjadi perayaan menopause, menopause, dan apa yang kita harus lakukan. Nah, kira-kira apakah dokter ada saran ataupun masukan untuk mengenai masalah premenopause? Gimana? Ya, untuk masalah menopause kan sebetulnya juga ketidakseimbangan hormon juga ya, terutama berkurangnya hormon estrogen karena faktor usia dan juga faktor indung telurnya. Nah, salah satu caranya adalah sebelumnya kan kita sudah siap juga bahwa suatu saat kita akan menopause dengan segala konsekuensinya dan itu adalah alamiah, alami yang tidak bisa kita hindarkan, sesuatu yang akan kita alami. Jadi kita punya persiapan yang cukup, lalu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin kandungan estrogennya lumayan tinggi, misalnya tempe gitu ya atau kacang kedelai itu cenderung lebih tinggi. Kemudian juga kembali lagi ke batin kita yang harmoni. Kalau kita punya pikiran tenang, harmoni, maka kita bisa mengatasi misalnya rasa panas gitu kan, flushing, rasa panas, rasa gelisah. Itu ya dengan keseimbangan kita merasa menerima apapun efek yang
kita rasakan pada saat premenopause itu dengan eh, dengan kesadaran. Jadi ya saya mengalami ini, oh kata dokter ini adalah gejala premenopause yang memang umum dialami oleh para wanita di usia-usia tertentu. Ya sudah, ini memang kondisi seperti ini. Ya, misalnya kita rasa panas, ya kalau perlu mungkin kita berada di ruangan yang jangan terlalu panas. Kita minum air yang lebih dingin, jangan minum air panas lagi, atau jangan melakukan sesuatu yang bikin kita emosi sehingga kita tidak terpancing untuk marah-marah karena fisik kita memang sedang tidak seimbang. Jadi kita usahakan dengan batin kita yang bisa menenteramkan sehingga kita secara tidak langsung kita bisa menjaga keharmonian tersebut. Tapi kan tidak ada semua orang, maksud saya tidak ada, maksud saya semua orang tuh tidak, maksudnya pada umumnya kan tidak mengenal meditasi ya. Nah, apakah kadang-kadang tuh ada sesuatu gejala yang entah kenapa yang maksud saya we think something, but it's very difficult to hard to say something gitu. Seperti ada perasaan sesuatu gitu. Apakah itu imbalance dari hormonal atau apakah ada obat yang harus kita minum, dokter, untuk mencegah swing moodnya kita itu? Kalau saya kan saya belajar meditasi tentang vipassana ya, jadi saya memperhatikan bagaimana itu berubah. Tapi kan ada beberapa wanita kan tidak semua belajar meditasi. Itu seperti apa ya cek-cek yang harus kita lakukan? Ya, sebetulnya ada obat-obatan misalnya hormon-hormon untuk estrogen dan sebagainya ya. Tetapi tentunya harus dengan pemantauan dokter. Kita tidak bisa menggunakan sendiri, terutama untuk terapi hormon ini. Kita juga harus periksa dulu apakah kita punya keturunan kanker payudara misalnya. Itu sangat tidak dianjurkan untuk terapi hormon. Jadi kalau untuk sampai menggunakan obat, saya berharap konsultasi dulu kepada ahlinya karena eh, pengobatan ataupun dosis ataupun penggunaan tiap orang itu sangat individual ya. Tetapi yang secara umum tadi katakan gimana kalau orang yang tidak pernah bermeditasi. Ya, mungkin kita anjurkan bahwa tidak harus meditasi dalam posisi duduk di center meditasi misalnya, tapi kan Sang Buddha mengajarkan meditasi itu kan sebetulnya aware gitu kan, mindful eh, di keseharian kita. Jadi dengan kita terus berperhatian penuh terhadap apapun yang muncul di sekujur tubuh kita akan harusnya ya kalau kita punya kebijaksanaan cukup, kita bisa kembali ke tenang seimbang. Begitu kita merasakan panas, kita sadar, oh ini adalah hanyalah gejolak jasmani kita. Ya, fisik kita bisa bergejolak, bisa sakit, tetapi batin saya akan tetap saya pertahankan untuk seimbang. Sehingga itu bisa sangat membantu untuk jasmani kita yang bergejolak menjadi lebih kalem dan lebih damai, lebih sejuk gitu. Jadi kita tahu kan antara batin dan jasmani itu saling berkaitan erat. Kalau sampai fisik kita itu terganggu, kita harus memperkuat batin kita supaya kita bisa mengcover jasmani kita yang dalam keadaan lemah. Antara lain buat orang yang tidak kenal meditasi, misalnya mungkin bisa dengan cara menyenangkan batin dengan cara-cara yang misalnya dengan musik ya. Musik juga sangat membantu sekali untuk membuat batin itu menjadi tenang, terutama buat orang yang nggak kenal meditasi, misalnya dengan musik ataupun dengan mempunyai me time yang cukup ya. Karena kita sering hanya keluar kan, kita memperhatikan apa yang dibutuhkan anak kita, apa yang dibutuhkan suami kita, tapi kita nggak pernah bercermin apa yang diri kita sendiri butuhkan gitu. Jadi kita sekali-sekali juga perlu untuk memanjakan diri, menyenangkan hati kita. Oh, saya seneng kalau saya misalnya pakai bajunya longgar gitu kan. Saya merasa benar-benar nggak ada ikatan, nggak ada beban. Ya, belilah baju yang memang plong gitu kan, sehingga kita merasa nyaman gitu. Atau saya merasa nyaman kalau kamar saya ini ada gambar bunga mawar kesukaan saya warna tertentu misalnya. Ya, nggak apa-apa untuk hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa merugikan pihak lain misalnya, lakukanlah supaya batin kita bahagia dan kita punya me time yang cukup untuk introspeksi dan untuk membuat kita lebih harmoni. Gimana? Terjawab nggak?
Enggak sekali mempunyai waktu me time ya. Saya Itu. sangat setuju sekali. Kita sangat perlu lakukan apa yang kita sukai. Benar sekali, dokter. Ya, Hobi juga penting loh. Hobi, iya hobi, betul. hobi apapun baik ya, asal jangan hobi mancing ataupun berburu. Ya. Ini saya punya kisah nyata ya. Saya punya pasien yang hobinya berburu. Dia datang ke saya itu biasanya untuk suntik dropping ya. Dok, saya mau berburu nih. Yang dia sering adalah berburu ke Lampung dengan mobil Land Cruisernya ya. Dia minta disuntik supaya dia bisa masuk ke dalam hutan berhari-hari untuk berburu. Terus saya tanya, Bapak berburunya apa? Itu rusa, babi hutan. Nanti saya bawain ya buat dokter ya katanya. Saya bilang, aduh Pak, Bapak agamanya apa? Buddha. Pak, jangan Pak, agama Buddha tidak menganjurkan untuk berburu. Oh dok, nanti saya kalau dapat itu ya, saya nggak jual kok. Saya bagi ke panti asuhan. Anak-anak seneng banget kalau dapat eh, apa buruan saya ya, daging rusa ataupun babi. Apapun yang saya dapatkan, saya semua saya sumbangin. Saya bilang ya jangan Pak, tetap saya terus motivasi dia untuk mencari hobi yang lain, tetapi dia tetap ngotot mengatakan bahwa dia itu tidak berbuat salah karena hasil buruannya dia sumbangkan. Nah, dalam waktu yang nggak terlalu lama, 10 tahun kemudian, di usianya belum sampai 60 ya, masih 50-an, seharusnya masih bugar, tetapi tiba-tiba dia datang ke saya, perutnya sudah membuncit, dan saya mengatakan ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, Bapak harus segera USG, dan hasilnya ternyata memang ada massa tumor di dalamnya, dan akhirnya dia pergi dalam usia belum sampai 60 tahun. Ya, bukan nyumpahin, tapi kalau kita secara hukum karma kan, kalau kita sering membunuh, kita bisa mendapatkan akibat karma buruk, berusia pendek, sakit-sakitan, yang tentunya harus kita usaha untuk tidak melakukannya kalau kita sudah mengetahui dampak buruknya. Ya, jadi itulah anjuran saya hobi, hobi lain aja, hobi ngelukis, hobi masak, hobi berkebun, hobi sepeda, apa aja yang penting jangan eh, mengakibatkan pembunuhan. Ya, intinya hobinya itu jangan sampai ada pelanggaran sila ya, Ya, dokter. betul 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 betul. Hobi Iya, ngerokok iya. janganlah kalau bisa nanti Iya. saat rokok itu katanya gerbang masuk ke narkoba. Kalau bisa Hmm. kurangi. Belum dampak buruknya kepada perokok pasif tentunya tidak dianjurkan. Hmm. Nampaknya semakin malam semakin banyak yang bertanya nih. Salah satunya adalah di partisipan kolom chat. Saya akan membacakan mungkin ya dokter. Oke. Selamat malam dari saudara Arya Chandra. Selamat malam dokter. Tolong berikan contoh penyakit yang disebabkan oleh kama dan penyembuhannya. Demikian pula penyakit yang disebabkan oleh cita dan penyembuhannya. Terima kasih. Ya, ini makasih Pak Arya. eh Pak Arya ini dosen juga nih, Bu, dosen UI 40 tahun nih. Ya, penyakit yang disebabkan oleh kama, misalnya seseorang mabuk-mabukan, ya kan, menggunakan drugs sampai penurunan kesadaran, lalu dia naik motor, ngebut, kecelakaan. Yaitu bisa dikatakan karena karma ya, karena dia menggunakan obat-obat narkoba sehingga penurunan kesadaran, lalu dia naik motor kecepatan tinggi, kecelakaan. Itu mungkin bisa dikatakan akibat langsung ya, kecelakaan, patah tulang, bahkan mungkin gegar otak. Nah, itu bisa mungkin bisa dikatakan penyakit akibat karma atau akibat perbuatan buruk yang tidak dianjurkan. Penyembuhannya, penyembuhannya tergantung penyakitnya. Kalau misalnya dia karena naik motor kecelakaan, ya tentunya ke IGD. Kalau patah ya cepat eh, difoto dulu ya. Kalau ada jatuh, misalnya anjuran saya yang pertama adalah difoto, karena kalau cuman retak diurut nanti takutnya malah geser. Karena banyak orang yang masih percaya tukang urut. Ya saya tidak tidak mengecilkan tukang urut ya. Ada juga emang tukang urut yang hebat, yang ahli, tetapi sebelum diurut sebaiknya di ronsen dulu untuk memastikan tulangnya tidak patah atau tidak retak. Jadi penyembuhan tergantung dari penyakitnya. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh cita. Kalau cita itu kan pikiran, ya. Kalau pikiran kita stres, buruk, misalnya kita penuh dengan marah, benci, dendam, sehingga kita
di mana-mana ada si dia gitu kan, mau makan, aduh dia tadi itu nyakitin saya, kata-katanya itu ya, saya nggak bisa maafkan deh, sakit hati ini gitu kan. Terus dia sampai makan juga nggak enak, tidur juga nggak nyenyak ya, dia akhirnya kena stres, depresi, dan bisa timbul berbagai macam psikosomatis. Misalnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh stres, sakit kepala juga bisa, sakit mah, dan penyakit-penyakit lain misalnya gatal-gatal itu juga bisa loh karena stres ya. Dan penyembuhannya ya juga tergantung dari dampaknya. Misalnya dia karena citanya, karena pikirannya itu nggak baik, dia stres sampai kena sakit mah, ya dia harus minum obat mah. Ya, tapi yang pasti kalau pikiran yang terganggu, ya kita mungkin boleh konsul ke psikolog untuk mendapatkan konsultasi tentang bagaimana kita menjaga pikiran kita yang negatif ini supaya menjadi positif. Karena pikiran negatif itu bisa menimbulkan hormon-hormon negatif juga muncul. Kita punya hormon-hormon negatif, hormon stres meningkat, itu juga bisa berdampak negatif buat kesehatan jasmani kita. Ya, mungkin sementara itu jawaban saya. Apakah terjawab? Kita sudah terjawab, gitu ya, Candi. Karena berespon, saya barusan tadi membuka di channel YouTube, itu Bapak yang bertanya tadi, itu memang berasal dari Malaysia, dan beliau katanya jawabannya cukup memadai dan terjawab. Sadu, sadu, Oh, sadu. saya sudah, sorry, saya sudah kirim lagi pertanyaannya, tapi nggak bisa keluar nih. Oh iya, ini udah Oh, keluar Pak Arya. udah keluar ya. Ya, saya bacakan Pak Arya. Atau Pak Arya akan mau bertanya langsung kepada Dokter Meta? Ini sekedar, sekedar supaya kita sama-sama tahu ya. Penyakit kan ada yang mudah disembuhkan, tapi banyak yang susah disembunyikan. Orang katakan itu karena akibat karma, tapi ada juga yang disebabkan oleh cita, orang yang gila, orang yang segala macam yang tidak waras lah ya seperti itu. Jadi gabungan ya antara karma dan cita ya. Nah sekarang penjawabnya kita tahu karma dan cita. Penyembuhannya gimana tuh? Apakah masih ada kemungkinan sembuh atau tidak? Terima kasih. Ya, makasih Pak Arya. Ya, jadi memang kita tahu bahwa eh, kita tidak tahu sudah berapa banyak kejahatan yang kita lakukan sebelumnya ya. Jadi mungkin aja kita bukan sekarang, mungkin di kedepan-kedepan yang lampau kita lakukan hal-hal yang buruk yang muncul di sekarang. Misalnya ketika kita lahir, kita cacat, nggak sempurna jasmani kita, itu juga bisa dikatakan karena karma karma kehidupan yang lampau gitu kan. Atau sekarang begitu lahir kita menjadi orang yang sakit-sakitan, atau kita lahir sebagai bayi yang tidak sempurna, itu kan juga akibat karma ya. Terus kalau misalnya karena pikiran kita sudah, tadi kan pertanyaan kalau dua-duanya ya, pikiran kita juga sakit, misalnya kita cenderung negatif thinking terhadap seseorang, sehingga kita terus melakukan pembunuhan, karma buruk dengan melanggar sila pertama, maka tentunya sakit eh, yang kita alami adalah lebih lebih parah lagi. Penyembuhannya kalau karena cita ya kita tentunya harus konsulnya ke psikiater ataupun ke psikolog. Kalau misalnya karmanya itu misalnya kita lahir sebagai orang yang eh, tidak punya organ tertentu, misalnya ada bayi yang dilahirkan tapi nggak ada lubang anusnya misalnya. Nah itu penyembuhannya kita ke dokter bedah misalnya, lalu dibuat lubang agar dia ada saluran buat pengeluaran kotorannya. Jadi penyembuhan kembali kepada faktor penyakit yang dialaminya. Jadi kalau penyebabnya adalah karena karma, kalau karena karma, kita tahu kita apapun yang kita terima adalah akibat karma ya. Jadi ya tentunya juga penyembuhannya adalah mungkin dengan berbuat karma baik yang lebih banyak. Misalnya kita sakit-sakitan, salah satunya juga kita bisa melakukan misalnya
obat kepada orang yang sakit, ataupun kita melepaskan makhluk-makhluk yang dalam keadaan sulit. Misalnya ketika banjir ada anjing yang terjebak banjir, kita membantu mengevakuasi dengan terus kita memberikan pertolongan, menolong makhluk yang dalam kesulitan, bahkan menyelamatkan nyawa makhluk-makhluk yang terancam. Misalnya kita pergi ke tukang pecel lele, ada lele yang udah dipanci, yang siap untuk digeprek, untuk dijadikan pecel lele, lalu kita membelinya dan kita melepaskannya, ya. Karena ada cerita, saya pernah mendengar seorang biku kecil yang usianya sudah ada biku senior, entah ini benar atau enggak ya, entah ini benar atau enggak, tetapi saya pernah membaca di sebuah buku agama Buddha yang katanya seorang anak ini oleh gurunya yang punya abinya bahwa anak ini harusnya sudah selesai usianya, lalu disuruh pulang karena ini biku kecil, suruh pulang ke rumah keluarganya agar berkumpul dengan keluarga. Tetapi di perjalanan anak kecil ini melihat ada sekelompok makhluk yang terperangkap dan dia menolongnya satu persatu dalam hitungan waktu yang sangat lama. Setelah itu dia pulang ke rumah dan setelah beberapa saat di rumah dia kembali lagi ke perguruan tersebut. Gurunya heran kalau anak itu masih hidup. Lalu ditanya apa yang kamu lakukan sepanjang perjalanan. Lalu dia mengatakan sepanjang perjalanannya pulang dia menolong banyak makhluk-makhluk yang dalam keadaan bahaya, menyelamatkannya tanpa memikir keselamatannya sendiri, dan setelah selesai pertolongan-pertolongan tersebut diberikan dengan tulus ikhlas, dia sampai ke rumah, kumpul dengan keluarga, dia juga membantu keluarganya sesuai dengan kemampuannya, lalu kembali ke perguruan. Jadi mungkin kita juga pernah membaca kisah nyata di Tiongkok, di mana ada orang yang diramalkan oleh biku juga yang katanya sangat mahir, bahwa usianya sudah akan meninggal sebagai mayat yang nggak dikenal, tapi karena dia menggunakan sisa hidupnya untuk terus berbuat baik, akhirnya dia bisa berusia lebih panjang. Jadi katanya diramalkan bahwa dia akan mati sebagai mayat tak dikenal, dan waktu itu adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Dan ketika Perang Dunia Kedua pecah, pada waktu itu si orang yang diramalkan akan meninggal ini yang sudah terus berbuat baik selama sekian tahun, tiba-tiba ada sirene berbunyi dan dia melihat orang semua pada berlari ke tempat pengungsian, kecuali seorang anak yang terjatuh menangis karena kehilangan keluarganya. Dan seseorang yang diramalkan akan meninggal sebagai mayat nggak dikenal ini tanpa memikirkan keselamatan dirinya untuk lari ke tempat perlindungan, alih-alih dia malah berusaha menyelamatkan anak kecil yang terjatuh, yang menangis karena ketakutan kehilangan keluarganya. Tetapi ketika dia mau menggendong anak tersebut, tiba-tiba anak tersebut terjatuh sehingga dia pun ikut terjatuh. Pada saat itu tepat bom itu lewat dan menghancurkan topi yang dipakai oleh orang tersebut. Setelah selesai bom itu meledak, dia melihat ke sekeliling, hampir semua orang yang sedang berlari menuju ke tempat pengungsian itu hancur, tubuhnya berkeping-keping, tidak dikenali lagi. Sedangkan dia yang dalam posisi tengkurap karena terjatuh, karena anak yang ingin diselamatkan itu juga terjatuh, maka dia dan anak itulah yang selamat. Dan setelah itu dia ketemu lagi dengan peramal tersebut dan mengatakan bahwa akibat karma buruknya sudah teratasi dengan kebajikan-kebajikan karma baik yang diperbuat tanpa kenal waktu. Nah, tapi cerita saya ini bukan berarti supaya Anda semua percaya dengan hukum dengan peramal ya. Karena benang merahnya adalah kita lihat bahwa ketika Pangeran Siddhartha dilahirkan, seorang pertapa yang sangat terkenal dalam meramal, pertapa yang paling muda yang mengatakan bayi Siddhartha pasti akan menjadi Buddha, setelah dia mengikuti pertapa Gotama selama 6 tahun berkelana, dan ketika pertapa Gotama mulai makan lagi, dia merasa pertapa Gotama ini sudah gagal dalam usahanya untuk mencapai pencerahan, maka dia meninggalkan pertapa Gotama. Jadi kita lihat di sini peramal sendiri tidak yakin dengan ramalannya sendiri. Jadi mungkin kita juga jangan terlalu percaya dengan ramalan, tetapi yang pasti adalah
kalau bisa kita terus memanfaatkan sisa hidup kita ini untuk terus berbuat baik, karena yang menyelamatkan kita, menyembuhkan kita dari penyakit semua juga adalah akibat karma baik yang kita lakukan tanpa pamrih, yang kita lakukan dengan pengertian benar, dengan hati gembira sebelum, pada saat, dan sesudahnya, yang menghasilkan pahala superior yang bisa salah satunya adalah mengkondisikan kesehatan kita dan kebahagiaan kita yang superior juga tentunya. Nah, maaf, kira-kira terjawab nggak Pak Arya? Jawabannya sesuai dengan pertanyaan nggak? Ya, silakan. Ini ada lagi dari Pak Arya yang terakhir. Ini ada pertanyaan penutup. Kita. Ya, pertanyaan terakhir Pak Arya sebagai penutup kita pada malam hari ini, bagaimana kalau pasiennya sendiri tidak sadar bahwa dia sendiri sakit? Apakah masih mungkin dia menyembuhkan dirinya sendiri? Terima kasih. Ya, baik ya, ini pertanyaan yang sulit nih. Ya, bagaimana kalau pasiennya sendiri tidak sadar bahwa dia sendiri sakit? Ya, ini memang sulit untuk disembuhkan. Karena kalau dia nggak merasa sakit, tentunya dia tidak akan berobat ataupun mengantisipasi hal-hal yang membuat dia menjadi lebih sehat, gitu. Jadi eh, hal yang penting adalah kita harus sadar bahwa sadar diri gitu lah. Eh, karena itulah kembali lagi Sang Buddha mengajarkan kita untuk mindful, berperhatian penuh, terutama pada eh, tubuh kita sendiri, pada fenomena batin dan materi yang ada di tubuh kita. Kalau kita lalai, maka kita akan mendapatkan dampak-dampak yang negatif. Atau kalau kita selalu aware, kita selalu berperhatian penuh pada fenomena batin dan jasmani, tentunya kita akan sadar kalau kita ini mempunyai bagian tubuh yang tidak sempurna. Misalnya, kok berat badan saya kok tiap kali nimbang terus bertambah gitu kan. Padahal saya makannya tetap sama. Atau kok saya punya tubuh, kulit saya kok menjadi warnanya aneh misalnya. Atau hal-hal yang berubah pada tubuh kita harusnya secepat mungkin, sedini mungkin kita sadari. Itulah pentingnya kita berperhatian penuh pada diri kita sendiri supaya kita sadar kalau kita itu mengalami sakit. Tetapi seandainya kita sendiri nggak sakit, kalau bisa eh, keluarganya atau kita sebagai sahabat memberitahukan kepada orang tersebut kalau ia mengalami sakit. Tetapi tentunya dengan cara yang bijaksana sehingga yang bersangkutan tidak tersinggung. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah kita paham dengan diri kita sendiri seutuhnya. Jadi kalau bisa kita seperti yang saya katakan tadi, gunakanlah me time secara optimal ya, agar kita tahu apa yang ku mau, apa yang harus ku lakukan, apa yang terjadi pada batin dan materi saya saat ini, sehingga kita bisa terus menjaga keharmonian batin dan jasmani kita dalam dhamma, dan kita bisa terus maju dalam perjalanan kita keluar dari samsara menuju tujuan akhir kita bersama. Ya, mungkin itu jawaban saya. Semoga bermanfaat dan menjawab apa yang dipertanyakan. Ya, yang tadi adalah pertanyaan terakhir karena waktulah yang harus memisahkan kita semua. Dan apabila partisipan yang masih ingin bertanya lagi, dapat bertanya lagi di lain kesempatan bersama Dr. Neta apabila Dr. Neta diundang kembali untuk mengisi dari acara-acara kita yang selanjutnya. Ya, demikianlah sharing Dhamma kita pada malam hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Neta yang telah berkenan untuk berkenan untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat dan disertai dengan foto. Mungkin dapat ditampilkan slide-nya sertifikatnya untuk Dr. Neta Sari. Sertifikat saya mewakili dari teman-teman panitia DSO menyerahkan sertifikat kepada
Amali Dr. Sumetasari, mohon berkenan untuk bertanya. Ibu Rahana Sukmana. Terima kasih, Miss Erlin. Ya, Rama Ramani, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah sharing Dhamma pada malam hari ini dengan tema kesehatan sejati, harmoni jasmani dan batin dalam Dhamma. Semoga segala Dhamma yang telah disampaikan menjadi penerang dalam kehidupan kita, membantu kita memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan ketenangan batin. Kiranya melalui praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita mampu mengembangkan pola hidup yang lebih bijaksana, penuh kesadaran, serta membawa kedamaian bagi diri maupun orang lain. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Simetasari atas sharing Dhamma yang telah diberikan, serta kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini. Apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya. Sebelum kita tutup, mari kita melakukan suatu pelimpahan jasa yang akan dipimpin langsung oleh narasumber, kemudian kita tutup dengan Ya, setelah kita bersama-sama membaca parita dan berdiskusi Dhamma, marilah kita salurkan kebajikan-kebajikan yang kita telah perbuat dengan membacakan parita pelimpahan jasa. Punya sidani katasa, yananya ni kata nime, te sanca bagino hontu, sata nanta pamanaka, ye pia gunawanta ca, mayang mata pita dayo, ditha me capya ditha wa, anye majata werino, satta titanti lokasming, te bu maca tuyonika pance kaca tuwokara samsa ranta bawa bawe nyatang ye pati daname anu modantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anu modana hetuna sabe sata sada hontu awera sukha jiwino kema padanca papontu tesa sasi jatang subah. kita akan tutup episode kita pada malam hari ini dengan membacakan 5 kata-kata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Sangghang Namami. Demikianlah Dhamma Sakaca Online KBTI Karesidenan Besuki yang ke-19. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Mirta, terima kasih Bu Rana. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Bu Erlin.
Makasih. Izin pamit ya Bu Meta. Ya, makasih ya. Terima kasih Bu. Ya, Sampai makasih. ketemu lagi di Pekanbaru ya Bu. Oh iya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya Kapan Bu. ke Jakarta. Ya. Makasih. Salam, Namo salam Buddhaya. sama salam sama Ibu-Ibu Wandani Pekanbaru ya. Iya Bu. Terima kasih Namo Buddhaya Bu. Ya, Namo Buddhaya, makasih. Sampai ketemu lagi Erlin dan kawan-kawan semua, Bu Siti Rimba. Kita live ya.